Ya, kalau kita lihat prioritasnya kan harusnya kalau melihat masalah Indonesia saat ini itu pada kesenjangan ya. Jadi harusnya prioritas ada di kemiskinan ya, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan. Karena kalau pertumbuhan ekonomi kita sadar itu average rata-rata kita 10 tahun terakhir kan hanya kisaran 5% ya. Jadi tidak cukup hanya pertumbuhan yang harus diperhatikan juga kesenjangan. Jadi mestinya alokasi fokusnya ada di eh, kemiskinan, daya beli, menjaga inflasi tidak tinggi begitu ya, dan juga berbagai subsidi yang sifatnya menjaga daya tahan perekonomian secara keseluruhan. Nah, Baik. kalau kita lihat lagi, ini kan fokus di infrastruktur memang sangat besar begitu ya. Jadi di situ pertanyaan besar kita kan, apakah kita akan eh, mencoba untuk menetralisir dari dampak COVID maupun dampak global kepada masyarakat menengah bawah, atau lebih fokus kepada proyek-proyek besar mercusuar yang nanti akan menarik ke atas gitu ya. Karena ini harus imbang ya di Hmm. masa ini. Jadi kalau saya lihat post ini yang mengkhawatirkan karena kan seolah-olah fokusnya tetap ya di infrastruktur, di pengembangan IKN ya, itu kan salah satu andalan infrastruktur kita Ya. gitu ya. Lalu program hilirisasi itu pun juga berat dengan infrastruktur ya, karena kan hilirisasi itu membuka area yang sifatnya ekstraktif ya, jadi perlu infrastruktur dan perlu juga uh, sifat-sifatnya itu lebih menguntungkan kepada sekelompok kecil karena lapangan Baik. kerjanya kecil itu di investasi yang sifatnya pertambangan ya, Hmm. ekstraktif ya industrinya. Baik. Memang yang diharapkan nantinya harusnya ke arah infrastruktur yang eh, pertanian begitu ya. Jadi ada Hmm. di dalam pertanian kan ada tanaman pangan, perkebunan, maritim gitu ya, perikanan begitu ya. Nah, itu yang akan meratakan sebenarnya. Kalau hari-hari ini kan kita masih lihat fokusnya lebih kepada infrastruktur yang diarahkan ke industri besarnya gitu ya, Ya. industri. Jadi akibatnya ketimpangan melebar kalau Hmm. kita lihat data rasio dari Gini, koefisien Gini itu meningkat gitu ya di Hmm. sejak COVID 2020 sampai sekarang ya, Baik. bahkan tren sebelumnya juga kita perhati karena itu yang bahaya. Terima kasih banyak Bu Nina sebagai pemantik diskusi siang ini begitu menarik. Fokus yang diharapkan dari arah kebijakan fiskal dan juga RAPBN di 2024 adalah untuk meminimalkan kesenjangan yang sudah ada dengan pertumbuhan ekonomi yang juga semakin tinggi. Nah, dalam hal ini karena tadi Anda menyebut APBN harus prioritaskan mengenai pertumbuhan ekonomi yang juga akan mengentaskan kemiskinan, menjaga daya beli, menjaga inflasi tidak tinggi. Dalam hal ini seperti apa kira-kira fokus yang diharapkan tertentu kebijakan fiskal pemerintah di 2024 dan di satu sisi kita ketahui ada tahun politik juga Ibu. Ya, kita paham ada tahun politik karena itu bantuan sosial menjadi besar biasanya, tapi yang paling penting kan tepat sasaran gitu ya. Jadi bukan sekedar jumlah yang dipersoalkan, nanti kita harus perhatikan bantuan sosialnya kemana saja dan diterima oleh siapa gitu. Karena koefisien Gini yang kita perhatikan ini itu akibat dua sisi kan, akibat dampak COVID dan akibat kondisi geopolitik yang menyebabkan sektor pertanian itu yang tanaman pangan tertekan, tapi yang komoditas perkebunan naik gitu kan Ya. harganya. Nah, itu ada masalah kesenjangan di lapangan kerja begitu ya. Sementara yang tumbuh pesat juga itu nikel gitu ya, Ya. batu bara begitu kan, itu adalah komoditas ekstraktif ya, yang lapangan kerjanya kecil ya. Jadi kalau tadi kembali kemana uangnya ya, harusnya kita perhatikan pertanian dengan sangat serius, nelayan gitu ya, Hmm. maritim juga dengan sangat serius, Hmm. karena itulah penyebab sektor informal kita naik kira-kira begitu ya. Ya. Kesenjangannya itu ada di pertanian, pedesaan, di maritim gitu ya, dan juga di perkotaan akibat COVID ya. Jadi merata itu Hmm. kesenjangannya gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan sekali dalam Baik membagikan Ibu. bantuan sosial nantinya. Baik. Pertanian, maritim ini demi mengentaskan kesenjangan yang sudah ada. Karena tadi menurut hemat pandang Anda sudah begitu banyak arah dari APBN sendiri di 2023 untuk infrastruktur dan juga pertambangan ya Bu Nina. Nah, dalam hal ini urgensi untuk meningkatkan pos anggaran tertentu demi menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2024 yang merata seperti apa? Misalnya untuk anggaran bantuan sosial juga Bu, dan juga evaluasi agar tidak hanya besarannya saja secara kuantitas, namun memang benar tepat sasaran, Bu Nina. Ya, itu PR yang selalu dibicarakan kalau kita bicara bantuan sosial, karena biasanya kelihatan angkanya di atas besar, tapi yang diterima rakyat yang di bawah kecil. Kenapa? Karena di antaranya ada biaya distribusi dan ada markup gitu ya. Yang mengerikan adalah markupnya gitu ya. Dan ini yang
PR-PR ini yang harusnya diperhatikan dengan baik. Kalau anggaran kemiskinan sendiri kan kecil dibandingkan anggaran infrastruktur gitu, apalagi dibandingkan subsidi BBM yang lalu gitu ya. Nah ini kan tekanan luar ini kan masih sangat tinggi, sehingga waktu kita lihat subsidi, harusnya subsidinya kemana ya? Kepada orang miskin, bukan Ya, kepada BBM tadi gitu. Jadi ini ada pilihan-pilihan ya pemerintah, apakah bisa menurunkan bertahap itu subsidinya yang tidak tepat sasaran, tapi juga meningkatkan anggaran kemiskinan yang tepat sasaran gitu. baik. Kata kuncinya tepat sasaran. Nah, sementara infrastruktur udah jelas dia dinikmati oleh sebagian besar kontraktor gitu ya. Jadi belum akan menetes. Nanti kalau sudah jadi baru menetes gitu ya. Baik. Kalau jalan tol udah jadi, jalan desa jadi, nah itu agak lama gitu ya. Sementara hari-hari ini kita urgensinya kan menghadapi juga pemilu gitu ya. Jadi kalau kesenjangannya nggak cepat teratasi itu Ya, akan merusak tataran demokrasinya begitu ya pada saat pemilu. Karena gampang sekali lalu markup itu terjadi gitu. Nah itu yang kita begitu. khawatirkan ya. Ya, Jadi ya. inginnya adalah anggaran tahun politik ini anggaran yang tepat sasaran di bidang menurunkan kesenjangan Hmm. ya, Begitu gap menarik apa kemiskinan yang Anda antara kaya dan sampaikan, Bu miskin. Nina. Ya, begitu baik apa yang Anda sampaikan. Tepat sasaran untuk menurunkan kesenjangan ya. Jadi itu kata kuncinya yang diharapkan untuk Ya, era APBN 2024. Nah, ya. semakin sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai 2024, kita mungkin juga nanti akan berusaha melihat seperti apa evaluasi daya tahan ekonomi Indonesia looking forward ke tahun depan. Namun adakah evaluasi tersendiri, Bu? Kan kita sudah di Agustus 2023. Bagaimana menurut Anda penyerapan dan juga penggunaan pos-pos anggaran untuk APBN 2023 sampai saat ini, Bu Nina? Ya, kita masih belum terlalu baik keserapannya. Jadi kalau saya perhatikan seperti biasa, biasanya nanti di triwulan ketiga keempat begitu ya. Jadi ya seperti biasa yang semester pertama ini pasti lemah begitu ya. Tapi yang saya khawatirkan adalah ini berarti anggaran pemerintah tidak membantu mempercepat penyerapan anggarannya gitu ya. Hmm. Kita tidak harus bangga dengan surplus, kita harus sedih gitu ya. Karena harusnya anggaran pemerintah menjadi driver untuk pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi belum ya, belum seperti yang kita harapkan. Ya, jadi perlu dipercepat itu. Tapi harus diperhatikan lagi pos mana yang dipercepat. Karena kan tadi APBN-nya itu bisa saja dipercepat, tapi jatuhnya bukan ke rakyat miskin ya, tapi ke program lainnya, misalnya studi bandingnya atau seminarnya gitu ya. Jadi ini kalau bicara anggaran kemiskinan ini sangat rentan gitu ya oleh penyimpangan-penyimpangan di tengah-tengah gitu.